Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Haji Asmani bin Haji Abdul Rashid Siddiq, Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali bisa hadir di majlis ilmu, majlis kebaikan, majlis yang insya Allah memudahkan dan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali pengajian ini dengan baca surah Al-Fatihah. Kita niatkan pahalanya sampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia, wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhum almarhumah Kiai Haji Ahmad Rifian Hidayat LC, almarhum almarhumah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum almarhumah Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum almarhumah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhum almarhumah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Salihun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah biniyatul qabul wa bijahir rasul. Al-Fatihah. Melanjutkan bacaan kita, bismillahirrahmanirrahim. Fa'alaiha qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu, fa'alaika rahimakallahu bi qiyamil laili wa bil muhafazati alaihi wa bil istiksari minhu wa kun min ibadir rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama wattasib bi baqiyati awsabihim allati wasafahumullahu biha fi hadhihi al-ayat ila akhirih. Wallahu a'lam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan pembahasan kita An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan, fa'alaika rahimakallahu bi qiyamil laili. Wahai orang-orang yang diberikan kasih sayang oleh Allah, kaum mukminin, wajibkan diri kalian untuk senantiasa qiyamul lail, salat
di tengah malam, baik setelah tidur maupun sebelum tidur. Bahasanya alaika, wajibkan diri kalian. Paksain berarti. Jangan punya pikiran ini kan sunnah, nggak ngerjain juga nggak apa-apa. Kalau modelnya berpikir seperti itu, akan banyak ketinggalan dengan orang-orang yang memang Allah spesialkan buat mereka. Karena kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu, seperti misalnya Al-Imam Abu Hanifah, dalam catatan yang menceritakan tentang biografinya, dikatakan saking hampir tidak pernah tidurnya Imam Abu Hanifah itu, beliau lebih dari 40 tahun sholat subuh menggunakan wudhu sholat isya, di mana sholat isya-nya dilakukan tepat waktu berjamaah. Sholat subuhnya dilakukan dengan wudhu tatkala sholat isya, bukan sekali dua kali, lebih dari 40 tahun. Berarti kan hampir dipastikan bahwa beliau Imam Abu Hanifah jarang malamnya digunakan untuk tidur. Tapi beliau itu produktif, bukan kayak kita. Kita kalau malam nggak tidur, misalnya nih ada keperluan, ada hajat, pos kamling, sis kamling, kita dapat jatah roda, nggak tidur tuh. Habis subuh kagak tidur, habis sholat subuh tidur, bangun-bangun zuhur, habis zuhur makan, nah gitu tuh, betul kan? Tapi yang Imam Abu Hanifah produktif, lihat, malamnya hampir tidak pernah tidur, siangnya pedagang, saudagar. Di antara barang dagangannya itu adalah kain-kain mahal. Jualannya bukan sekedar tingkat lokal, tapi udah ekspor impor. Imam Abu Hanifah, bahkan dalam riwayat dikatakan saking banyaknya barang dagangan beliau itu, pernah dia suruh budaknya, pembantunya untuk jualin barang. Ini dia bilang, ini barang kita ada dua macam, ada yang mahalan, anggap harga per meternya 300.000. Ini yang rada murahan, semeternya 100.000. Tolong jual sesuai harga. Kenapa? Karena yang 100.000 ini kualitasnya lebih rendah dibandingkan yang 300.000. Perhatikan, motif sama, tapi kualitas beda, kan begitu ya? Ya kayak mohon maaf, kain aja kain, mereknya sama, tapi harganya beda-beda. Contoh BHS mana nih yang biasa pakai BHS? Biasanya Abang Sadulon pakai BHS. BHS judulnya sama, harganya beda-beda kan? BHS klasik berapa duit? 1 juta. Berapa duit San? Tuh 300, 500 premium. Ada yang super premium, tuh mereknya sama BHS, tapi harganya dari yang 300-an sampai yang 2 juta. Nah ini Imam Abu Hanifah dagang kain, memerintahkan budaknya bahannya sama,
tapi kualitas beda. Yang satu semeter 300, yang satu lagi semeter 100. Tolong jual sesuai dengan apa adanya. Akhirnya nyampe di pasar, ini pembantunya karena banyak yang beli dagangannya, kelupaan pesen dari Imam Abu Hanifah. Lupanya gimana? Semua bahan yang dijual dibikin harga 300 semua. Yang 300 dijual 300, yang 100 dijual 300. Laris manis. Emang kalau pedagang sudah punya nama, ya begitu, apapun yang dijual laku. Senang ini pembantunya pulang, pikiran dia, gue bakal dapat bonus gede nih. Kenapa? Untungnya berkali-kali lipat. Barang 100 gue jual 300. Nyampe di rumahnya ketemu dengan Imam Abu Hanifah, laporan, Tuan, kita untung banyak kali ini. Kenapa? Semua barang sudah laku terjual. Terus kata Imam Abu Hanifah, kamu jual sesuai dengan apa yang aku pesankan, 300 dan 100. Enggak, Tuhan, justru semuanya saya jual 300. Semuanya saya jual 300, kita untung banyak. Ini kalau kita yang jadi bosnya denger gitu, kira nggak? Ya bukan girang lagi, gua tambahin bonus buat lo. Mendengar kayak gitu, Imam Abu Hanifah marah semarah-marahnya. Tuh duit hasil penjualan dia nggak mau terima. Ini duit jangan dibawa pulang. Ini mengandung syubhat. Sedekain semuanya kepada fakir miskin, saya nggak mau terima. Besok-besok jangan begitu lagi dagangnya. Tuh dia, pedagang sukses di siang hari, malamnya tahajud tiap malam, bahkan sholat subuhnya menggunakan wudhu sholat isya yang dilakukan di awal waktu. Maka fa'alaika, kata pengarang kitab ini, wajibkan diri kalian, paksakan diri kalian biqiyamil laili, untuk bisa bangun di waktu malam sholat, wa bil muhafazati alaihi, dan menjaganya, jangan sampai lolos, jangan sampai luput keadaan apapun, lagi terang, lagi gerimis, lagi seger, lagi capek, muhafazah itu namanya. Pelihara terus tuh. Kalau yang sudah mulai terbiasa bangun tengah malam sholat tahajud, terus jaga. Namanya muhafazah wal mudawamah. Ujung-ujungnya adalah istiqomah, konsisten dalam mengerjakan amalan ibadah, walaupun baru mampu cuma 2 rakaat, tapi 2 rakaat yang kita mudawamahkan, 2 rakaat yang kita muhafazahkan, kita istiqomahkan, kata Nabi, khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perbuatan ibadah adalah yang langgeng, kontinu, mudawamah, terus-menerus, istiqomah, walaupun sedikit amal ibadahnya. 2 rakaat tapi tiap malam. Ngantuk kek, capek kek, letih kek, lelah kek, sakit kek, alaika bil muhafazah, paksain diri kita. Wal bil istiqtari minhu, dan wajibkan juga diri kalian, kalau sudah mutawamah, sudah muhafadzah, wajibkan diri kalian untuk
memperbanyaknya sedikit demi sedikit. Mentang-mentang konsisten 2 rakaat terus, ya jangan. Kalau 2 rakaat udah konsisten, 1 bulan nih 2 rakaat udah cakep, naikin besok 4 rakaat. 4 rakaat sudah konsisten, naikin lagi 6, naikin lagi 8, naikin lagi 10, 12 sampai sekuat kita. Wabil istiqta. Ustaz, saya pengen sholat tahajud, kira-kira lebih bagus mana? Saya 2 rakaat tapi panjang dan lama dibandingkan banyak rakaat sebentar. 2 rakaat 1 jam, 12 rakaat setengah jam. Banyakkan mana? Bagusan mana? Kira-kira 2 rakaat 1 jam, kita mulai jam 2, jam 3 baru kelar. Yang satu 12 rakaat tapi cuma setengah jam. Bagusan mana kira-kira? Yang satu banyakkan rakaatnya, yang satu dikitan tapi lamaan. Banyakkan mana? Bagusan mana? Dua-duanya. Kalau dibandingin sama yang nggak ngerjain ya dua-duanya. Tapi sebagian besar ulama mengatakan sholat itu dirinya lama lebih afdol, lebih bagus dibandingkan yang rokaatnya banyakan. Dirinya lebih lama itu lebih bagus daripada yang rokaatnya banyakan. 2 rakaat tadi dia bacanya surah panjang-panjang sampai 1 jam, dibandingkan yang rokaatnya banyak cuma kuliah kulhu. Sebagian besar ulama mengatakan lebih bagus yang dirinya lama. Ya terserah, tinggal pilih. Saya pengen yang jumlah rokaatnya aja banyakkan, gak apa-apa. Istighfar namanya, memperbanyak jumlah rokaat. Wa kun min ibadur rahman, dan jadilah engkau sebagai ibadur rahman, hamba Allah yang maha penyayang. Ini dalam surat Al-Furqan itu ada tuh salah satu orang yang berhak masuk surga adalah ibadur rahman, disebutnya sebagai ibadur rahman. Wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladziina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Terus sampai ketemu doa walladziina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu ibadur rahman. Kata pengarang kitab ini, jadilah engkau sebagai ibadur rahman, hamba-hambanya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Tapi bukan berdasarkan pengakuan kita, melainkan berdasarkan amalan yang kita perbuat. Kalau tiba ngaku-ngaku siapa aja boleh. Saya mah hambanya Allah, boleh ngaku gitu? Boleh. Tapi Allah ngakuin gak kita sebagai hambanya? Belum tentu. Ngaku kenal ame presiden boleh gak? Ya boleh, tiba ngaku. Tapi presiden ngakuin apa enggak kita kenal sama dia? Kan belum tentu. Maka ngaku sebagai hamba Allah boleh, tapi Allah ngakuin apa enggak tergantung apa yang kita perbuat. Kita boleh memproklamirkan diri sebagai ibadur rahman, mungkin bagian dari doa, mudah-mudahan menjadi ibadur rahman kita,
hamba Allah yang maha pengasih dan penyayang, tapi bukan sekedar ucapan, melainkan ditunjukkan dengan amal perbuatan. Di antaranya di ayat Quran, bukan saya yang bisa ngomong. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang, maha pengasih adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang apabila mereka berjalan di muka bumi ini, hidup di dunia ini hauna, rendah hati, kagak sombong, nggak merasa benar sendiri. Ini sifat ibadur rahman tuh kayak gitu. Hauna, rendah hati, nggak jumawa, nggak sombong, nggak ujub, nggak takabur. Kan kita pernah tuh dengar hadis tentang apa itu sombong. Bitrul haq, menolak kebenaran. Itu termasuk orang sombong tuh. Dibilangin kagak ngerti, dikasih tahu merasa benar, itu sombong tuh. Dia bilang Nabi tuh, kalau kita punya sifat kayak gitu tuh, sombong tuh. Perintahnya hauna, perintahnya itu dalam surat Luqman, rendahkan, kita punya sayap, rendah. Bahkan ada bahasa yang menarik dari kalam ulama-ulama hikmah, dikatakan rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya sampai orang lain gak bisa merendahkan lagi. Ini luar biasa kata-kata nih. Mohon maafkan, kita sebagai manusia ada rasa egonya, ada rasa tinggi hatinya, gak mau direndahin orang. Lu rendahin gue, lu gak tahu gue. Kan begitu kita orang yang modelnya. Nama kita gak dipanggil dalam yang terhormat, bulan bin bulan, nama kita gak ada. Nama gue kagak disebut, lu gak kenal gue. Jangan rendah hati aja. Karena orang yang rendah hati justru Allah akan muliakan, Allah angkat derajatnya. Ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad wa ma tawadda'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Hadis Nabi, tidak akan berkurang harta kita dengan sedekah, bahkan akan bertambah. Dan tidak ada orang yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati, illa rafa'ahu Allah, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Walaupun orang lain rendahin, walaupun orang lain hina, walaupun orang lain cibir, walaupun orang lain pandang sebelah mata, kalau Allah yang sudah angkat gak bakal bisa kita tolak. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzimul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha. Ini prinsip. Allah yang memberikan kita kekuasaan, Dia juga yang berhak mencabutnya. Allah yang juga yang memuliakan kita, Allah juga yang berhak merendahkan. Kalaupun seluruh negeri, seluruh manusia ingin memuliakan kita, tapi Allah rendahin, rendah jatuhnya. Sebaliknya, kalau seluruh negeri pengen rendahin kita, tapi kalau Allah akan angkat derajat kita, nggak usah khawatir. Habis ini konspirasi banget. Amin saya begitu, misalnya, contohnya, nggak usah khawatir. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha
wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Ini pegang. Maka jadi orang rendah hati aja. Mau orang tunjuk-tunjuk ke, orang toyor-toyor ke, nggak usah dibalas, biarin aja. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Susah. Jangan bisa-bisa aja loh. Bisa. Tapi karena ini pekerjaan susah, levelnya jadi ibadur rahman, dan ibadur rahman itu tinggi derajatnya di sisi Allah, surga jaminannya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Silakan lihat di surat Ar-Rahman. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tuh orang ibadur rahman kalau dihina orang, diajak orang, enggak balas ngejek lagi, enggak balas hina lagi, dipintah orang enggak balas pintah lagi, diomongin orang enggak balas ngomongin lagi. Qalu salama. Ya udah biarin aja, biarin. Berserah diri, pasrah udah, biarin. Lo mau berbuat apa kek? Susah emang, susah emang, berat emang. Itu bisa kita lakukan kalau hati kita juga bersih. Karena yang enak kalau ada yang jelek-jelekin kita, kita apain? Ada yang jelek-jelekin kita tahu yang jelek-jelekin dia, yang enak kita apain? Gua samperin rumahnya, gua Betawi. Ikan bawal masuk gorong-gorong, lu jual, gua borong. Betawi kan begitu. Lu hina gua, lu jelek-jelekin gua, lu caci maki gua di belakang, gua samperin, kan begitu ya. Tapi ibadur rahman gak begitu. Biarin dia puas, biarin dia senang. Kenapa ya? Karena semakin dia hina kita, semakin dia jelek-jelekin kita, semakin dia caci maki kita, fitnah kita, gibahin kita, ngomongin kita, mungkin rugi secara dunia tapi menguntungkan kita di akhirat. Itu yang poinnya. Semakin banyak kita dipinta, semakin banyak tambahan tabungan kita. Gitu Pak RT. Aji Garito nggak usah kecil hati kalau dipinta orang. Saya dipinta Pak Ustadz gini-gini, biar. Semakin kita dipinta, semakin banyak celengan kita. Udah, habis gimana? Doain apa Pak Ustadz? Mati bercepat? Jangan. Doain kebaikan. Ya Allah, itu saya tahu ada orang-orang yang gendut banget sama saya, benci banget sama saya, gak suka sama saya. Kasih hidayah ya Allah, berikan kebaikan ya Allah. Kalau perlu bikin dia jadi orang kaya ya Allah. Begitu. Ini doain, saya juga doain Pak Ustadz. Doain bagaimana? Ya Allah, saatnya dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya lu mah pengen dia mati. Jangan. Doain kebaikan. Semoga Allah kasih hidayah ya Allah. Bukain pintu kebaikan ya Allah. Saya ikhlas ya Allah, saya redha ya Allah. Kan sering saya ceritain tuh, ada hadis Nabi, sahih hadisnya. Seseorang yang kata Nabi calon penduduk surga, orangnya masih hidup. Ternyata setelah ditelisik, dilihatin, diteliti, diintai, dipantau, yang menyebabkan dia mendapatkan gelar min ahlil jannah, termasuk orang yang bakal masuk surga, ahlul jannah, orangnya masih hidup, tahajudnya kagak banyak, sedekahnya gak sering, majlis taklimnya juga jarang-jarang, tapi kerjaan utamanya selanjutnya gak ada kerjaan lain kecuali setiap malam saya berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya hari ini ada orang yang jahat sama saya,
yang zalimin saya, yang gibahin saya, yang fitnah saya, yang maki-maki saya, yang hina saya, maafin. Saya ikhlas, saya redha ya Allah. Tuh begitu. Oh saya nggak bisa Pak Ustaz, nggak bisa saya. Kalau ada yang hina-hina saya nggak bisa begitu. Ya, lu kan doyan ngaji mah hampir tiap hari ngaji, subuh lain, malam lain. Tapi belum bisa mempraktekkan itu, ya ngajinya ngapain aja, timbang makan nasi uduk doang. Ayo belajar. Berat memang, susah memang, sulit memang, tapi ini namanya ibadur rahman. Biarinlah. Terus belajar dengan Imam Syibli. Imam Syibli Pak, ulama besar tersohor, kiai ngondang kalau zaman sekarang. Terus Imam Syibli dia ngajar majlis taklim, orang dari kampung mana-mana ngaji sama dia, belajar sama dia. Ada tetangganya, ada sahabatnya, ada orang dekat sama dia rumahnya kagak ngaji, ya nggak apa-apa sih kalau nggak ngaji doang, ngejelek-jelekin Imam Syibli. Kata orang, lo ngapain ngejam Imam Syibli? Ya dia mah cuma bisa ngomong doang. Sampailah berita itu ke pembantunya Imam Syibli, disampaikan nama Imam Syibli kepada Imam Syibli. Syekh, tuh tetangga ente ngomonginnya begitu tuh. Apa kata Imam Syibli? Biarin, ntar saya potong lidahnya. Kalau emang Tuan Syibli potong lidahnya, kasih lidahnya ke saya iles-iles. Tenang aja, lu udah urusan, itu urusan gua. Apa yang dilakukan oleh Imam Syibli? Dibalas enggak? Enggak. Dijelek-jelekin lagi? Enggak. Tapi justru tuh orang dipotongin kambing sama Imam Syibli, dibikinin masakan yang enak, hampir tiap hari dibawain makanan ke dia. Sampai suatu ketika yang sering menghina, mencaci, jelek-jelekin Imam Syibli, kadang kagak enak, sering dikasih kebaikan. Tadinya kata-katanya Imam Syibli adalah orang yang gak benar, keluar dari mulut itu orang yang menghina. Tuan ente paling hebat, Imam Syibli paling keren. Didengar sama pembantunya, wahai Tuan, tuh pembantu kita, tetangga kita udah gak ngomongin lagi tuh, udah bagaimana caranya? Nah itu, udah saya potong lidahnya yang ngejelek-jelekin, tinggal yang cakep-cakepnya doang, begitu. Tapi emang gak gampang, susah banget susahnya. Kenapa? Kita punya emosi, ego kita. Lanjutannya, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ini Ibadur Rahman adalah mereka yang ketika di waktu malamnya bukan cuma tidur, tapi sujud dan qiyamul lail. Itu Ibadur Rahman. Bukan tidur doang dibanyakin, tapi sholat juga dibanyakin. Bukan begadang doang dikuatin, tapi qiyamul lail juga dikuatin. Ayo ngapain? Udah ngaji kemana-mana, hadir majlis taklim di mana-mana, guru udah banyak. Kalau masih berat juga kita qiyamul lailnya, tahajudnya, lalu yang udah kita amalin dari ilmu yang kita dapat di majlis ilmu apaan? Mohon maaf ya Pak, ini ilmu yang kita pelajari di berbagai majlis taklim yang kita udah dengerin, tapi belum sekalipun kita kerjain, itu bakal nuntut di akhirat. Maka kerjain walaupun cuma sedikit, apapun. Babnya sedekah, nggak bisa banyak, dikit.
Nggak bisa sering, jarang. Yang penting amali. Babnya apalagi puasa sunnah. Jalani yang bisa puasa sunnah apaan? Senin Kamis, puasa Daud, ya berat dah Pak, puasa Daud. Senin puasa, Selasa kagak, Rabu puasa, Kamis kagak, Jumat puasa, Sabtu kagak, Minggu puasa, Senin kagak. Terus begitu berputar. Kayaknya berat sih model kayak kita, begitu ya. Berat ya. Udah mau puasa Daud, Jumat kita puasa, kira dapat jadwal khutbah, habis turun khotib ditawarin makan. Makan apa jangan? Sabtu kita puasa, namanya puasa Daud, dapat undangan, hajatan pernikahan, digedong lagi, ada kambing guling, ada somai, ada bakso, makan apa kagak? Batalin. Berat dah kalau puasa Daud. Oke, puasa Daud berat. Senin Kamis. Waduh, Senin Kamis lagi. Senin hari pertama kerja, kredit jalanan, berat. Senin tidak upacara, yang ngajar yang di sekolahan kan begitu, berat. Oke, apalagi Ayyamul Bid. Ya, Ayyamul Bid lagi, kadang-kadang tanggalnya kelewatan. Ayyamul Bid itu kan puasa di malam bulan, di hari bulan purnama ya, 14, 15, 16 kalender Hijriah. Sering kelewatan kita karena nggak biasa. Padahal salah satu puasa yang hampir Nabi nggak pernah tinggal tuh diantaranya Ayyamul Bid. Berat Ayyamul Bid. Kalau emang yang begitu berat, kejar di tanggal-tanggal tertentu. Puasa bulan haji, mau lebaran Idul Adha, jangan sampai ketinggalan. Ya, itu kan puasanya para Pak Haji, Pak Ustaz. Saya mau belum pergi haji, emang saya sudah juga puasa. Ya, siapa bilang puasanya Pak Haji? Bukan, dulu saya masih kecil itu puasa Zulhijjah itu dikenalnya puasanya Pak Haji, yang puasa Pak Haji doang. Enggak. Atau puasa tanggal 9, 10 Muharram, atau puasa di bulan Syawal. Kejar itu, jangan sampai ilmu yang kita udah dapat bakal nuntut kita. Apalagi sholat sunnah, kerjain yang bisa apa? Kan saya sampaikan yang kerjain yang bisa aja lah. Qobliyah Ba'diyah berat, duha berat, witir berat, qiyamul lail berat, semua hanya berat. Nah, dari yang rangkaian sunnah-sunnah tadi, pilih yang kita rada bisa kerjainnya. Duha bisa nggak duha? Bisa nggak duha? Bisa kali ini. Duha, kalau qiyamul lail belum bisa, duha aja. Kalau rawatibnya belum bisa, witirnya aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa hab lana ya wahhab ilman wa hikmatan wa rizqi al-razzaq lana musahhila wa bil khairi fattah fatahu bil huda wa bil ilmi alim lana mufaddila wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.